Haleluya. Puji nama Tuhan sebab pada hari ini kita boleh bersama-sama lagi merenungkan firman-Nya. Secara khusus di dalam seri kita untuk seluruh warga Bala Keselamatan di Indonesia, baik hamba-hamba Tuhan maupun seluruh anggota gereja. Saya percaya kita masih ingat seri kita, yaitu menjadi bejana kekudusan di dalam Kristus. Saya ajak kita untuk berdoa sebelum kita melanjutkan perenungan ini. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu, memuji dan mengagungkan Engkau untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu atas hidup kami. Kesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu pada hari ini, sungguh kami syukuri. Untuk itu ya Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami siap, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Di dalam beberapa minggu terakhir ini kita telah merenungkan bagaimana menjadi bejana yang berharga di mata Tuhan. Memaknai betapa berharganya kita di mata Tuhan. Dan kita telah belajar karena Allah menciptakan kita menurut peta dan teladannya. Ia merancangkan kita. Dia mengenal kita sebelum kita menjadi bakal anak atau bakal janin sekalipun. Kemudian ketika dia menciptakan kita menurut peta dan teladannya, maka sifat-sifat Allah juga dikaruniakan kepada kita. Allah yang adalah kekal, kita diberikan sifat kekekalan. Allah yang adalah roh adanya, kita diberikan roh. Allah yang adalah benar adanya, kita diberikan standar kebenaran konsensia di dalam diri kita. Allah yang adalah kasih, Ia memberikan sifat mengasihi itu di dalam hidup kita. Dan meskipun di dalam keadaan kehidupan kita yang sudah jatuh di dalam dosa, sifat-sifat itu masih tetap ada di dalam kehidupan kita. Sifat-sifat itu yang dimiliki oleh Allah dan pernah diberikan kepada manusia ketika dia diciptakan masih tetap ada dalam hidup saudara dan dalam kehidupan kita. Hanya saja dia telah menjadi sifat-sifat yang tidak sempurna. Rasul Paulus kepada jemaat di Roma menuliskan pada Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Sebab semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Tidak seorang pun yang bebas dari akibat dosa itu. Tetapi satu hal yang sangat sulit terjadi bagi manusia di dalam kehidupan manusia adalah menyadari bahwa sebagai bejana yang berharga, dia telah jatuh di dalam dosa, sudah seperti bejana yang berantakan. Dia masih tetap berbentuk bejana, tetapi bejananya sudah retak di sana sini. Dan itu sebabnya diperlukan kemampuan untuk memahami, untuk menyadari, untuk melihat betapa kita telah jatuh di dalam dosa. Betapa bejana yang berharga itu membutuhkan pemulihan. Dan itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat 41 secara spesifik didedikasikan berbicara tentang perlunya melihat. Dan saya ingin mengajak kita untuk membaca atau mengikuti pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 9. Saya bacakan bagi saudara sekalian dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah,
basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kita memperhatikan ayat-ayat daripada pasal ini lebih lanjut, maka kita mendapati ketika orang muda ini telah mengalami kepulihan, ada begitu banyak tanggapan. Tanggapan yang pertama adalah dari orang-orang Farisi yang tidak mau mempercayai bahwa ia telah dipulihkan. Orang-orang menolak bahwa ia telah dipulihkan, bukan karena menolak faktanya, tapi menolak karena Yesus yang telah memulihkan dia. Kemudian juga kita mendapati ada orang tuanya yang mengetahui bahwa dia memang sudah dipulihkan dan memang itu anaknya, tetapi mengambil keputusan untuk tidak menyampaikan kesaksian. Tetapi anak muda ini, pada bagian akhir, saya mendorong saudara untuk membaca perikop ini. Pada bagian-bagian akhir, saudara mendapati dia menerima Yesus sebagai Tuhannya. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat secara spesifik mengapa Tuhan menggunakan peristiwa ini untuk menyatakan pekerjaan Allah. Tuhan secara khusus di sini pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 melakukan sebuah mujizat yang tidak dilakukan dengan cara-cara seperti dia menyembuhkan orang buta yang lain dalam perikop-perikop yang lain. Kali ini Yesus meludah ke tanah, kemudian mengaduk ludahnya dengan debu, dan tentu menjadi debu yang becek, kemudian dioleskan di matanya, lalu dia membasuh di Siloam, kemudian dia dipulihkan. Saya mengajak kita untuk melihat debu itu. Di dalam beberapa minggu yang lalu kita berbicara tentang kita sebagai bejana yang diciptakan dari debu tanah liat. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7 secara khusus. Kita sebagai manusia diciptakan dari debu. Kemudian dalam peristiwa ini kita melihat Yesus mengingatkan kita kembali, atau mengingatkan manusia bahwa ia terbuat dari tanah liat semata. Tetapi kalau di tangan Tuhan, tanah liat yang nampaknya tidak berharga itu, dia bisa berubah menjadi mujizat. Demikian yang terjadi dengan orang muda yang buta sejak lahir ini. Yang kedua, saya ingin mengajak kita untuk melihat Siloam. Kolam Siloam itu dibangun oleh Raja Hizkia untuk menjaga pasokan air di kota Yerusalem selalu tersedia. Sehingga ia membangun sebuah kolam namanya Siloam. Kemudian kolam itu dialiri oleh air dengan menggunakan aliran terowongan dari mata air. Sehingga kalau kota Yerusalem itu dikepung oleh musuh, mereka tidak akan kehabisan air. Karena ada aliran sungai yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh musuh-musuhnya. Itu Siloam, dan kata Siloam artinya yang diutus. Maka di sini kita mendapati ada sebuah kombinasi kebenaran firman Allah, di mana ketika tanah liat, debu tanah liat yang tidak berharga itu berjumpa dengan yang diutus, maka dia menjadi berharga. Kemudian yang kedua, dia dimampukan untuk melihat siapa sesungguhnya penciptanya, siapa terang dunia itu. Dan dia dimampukan juga untuk melihat siapa dirinya sesungguhnya. Yesus mengatakan, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, dalam memaknai bejana yang berharga di dalam Kristus, saya ingin mendorong kita untuk memastikan bahwa kita punya kemampuan untuk melihat, punya kemampuan untuk mengerti siapa kita sesungguhnya. Jangan sampai seperti orang-orang Farisi yang mengetahui firman Allah,
yang mengetahui segala seluk-beluk teologi, pemahaman-pemahaman firman, tetapi mereka tidak punya kemampuan untuk melihat siapa Yesus sesungguhnya. Dan saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk melihat ketika kita sampai pada ayat 35 dari Yohanes pasal 9 ini. Dikatakan demikian, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka, yaitu orang muda yang sudah sembuh tadi, yang sudah melihat itu. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Ayat 37, kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Lalu ia sujud dan menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Saudara sekalian, kita bisa melihat di sini bahwa Yesus ingin memanggil setiap bejana yang berharga itu, yang sudah sempat rusak karena kejatuhan manusia di dalam dosa, untuk kembali kepada Dia dengan cara pertama menyadari, melihat secara khusus, saya memang berharga, tetapi saya membutuhkan pemulihan. Melihat secara khusus bahwa kebutuhan pemulihan itu hanya dapat dilakukan oleh Dia yang diutus, Siloam, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, air hidup itu yang dapat membasuh mata rohani kita, menyanggupkan kita untuk melihat Dia di dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang menarik di sini dan sekiranya menjadi ayat pendorong bagi kita sekalian, pertanyaan Tuhan Yesus sendiri, "Percayakah engkau?" Dan saya ingin mendorong saudara, mari percaya. Terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan pertahankan iman kita di dalam Dia. Sebab hanya dengan demikian kita akan mengalami Siloam dari waktu ke waktu. Pengalaman bersama Dia yang diutus. Adakah di antara saudara pada hari ini yang sedang membutuhkan doa untuk mengalami pemulihan penglihatan saudara? Saudara membutuhkan doa untuk mengalami kehidupan yang sanggup melihat kehadiran Allah di setiap waktu dalam hidup saudara. Kiranya janji Tuhan ini, pengalaman Siloam seperti yang dialami oleh orang muda ini, menjadi pengalaman saudara sekalian. Maka dengan demikian, saudara akan terus melihat saudara memang bejana yang berharga di mata Tuhan. Tetapi kalau bejana yang berharga itu telah mengalami kerusakan, bejana yang dapat dipulihkan di dalam Tuhan. Orang muda ini telah mengalaminya, saya yakin saudara juga bisa mengalaminya, saya mengalaminya, kita semua yang percaya mengalaminya. Asalkan seperti orang muda ini, "Ya Tuhan, aku percaya." Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu yang meskipun sederhana mengingatkan kami kembali betapa kami hanyalah debu tanah liat yang nampaknya tidak berharga, tetapi di tangan Tuhan menjadi berharga, di tangan Dia yang diutus menjadi berharga, dan bahkan menjadi pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Hidup kami sebagai bejana, Tuhan kuduskanlah, Tuhan pulihkanlah, Tuhan mampukanlah kami untuk melihatnya sebagai yang sungguh berharga di mata Tuhan. Kalau ada di antara kami, para pendengar sekalian, yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka, apakah itu sakit penyakit, kesulitan keuangan, ekonomi, pergumulan keluarga, apapun Tuhan, pekerjaan mereka, kami berdoa kiranya Engkau celikkan mata mereka, Engkau basuh seperti di kolam Siloam untuk melihat bahwa Engkau hadir di setiap waktu.
Berkati saudara-saudara kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya.